Malam hari ini kajian kita akan membedah tentang hukum ulet yang ada di peteh. Dua, kita akan membedah tentang ikan asin. Dan ketiga, kita bedah tentang hukum namanya terasi. Tapi hal yang perlu dicatat saudara, itu ikan gede atau ikan kecil, Syaikhani yakni Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ibnu Ziyad Al-Yamani, Imam Ramli Al-Misri mengatakan boleh memakan ikan asin kecil yang dalemannya, tainya enggak dibuang. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yahillu aklu dudin ma'kulin ma'ahu. Betul ya? Wa yahillu, dan halal oleh memakan ulat, yakni bangkai ulat. Wa yahillu aklu dudi ma'kulin ma'ahu, dan halal oleh memakan ulat, buah-buahan yang dimakan, ma'ahu, bersamanya buah-buahan yang dimakan. Wala yajibu ghuslu nahbil fami minhu, dan tidak wajib oleh membasuh seumpama mulut daripada dud. Wa naqala fil jawahiri anil ashabi la yajuzu aklu samakin muliha wa lam yunza' ma fi jawfihi ay minal mustaqdarati. Dan telah menukilkan oleh Imam Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahirnya daripada ashab Syafi'i, la yajuzu, tidak boleh oleh memakan ikan muliha, yang diasinkan oleh ikan, walam yunza, dan tidak dibuang, ma fi jawfihi, oleh apa-apa yang ada pada perutnya ikan, ay minal mustaqdharati, yakni daripada segala kotoran-kotoran. Wa zahiruhu, adapun zahirnya apa yang dinukilkan Imam Qamuli, la farqa baina kabirihi wa saghirihi, tidak ada beda antara yang besarnya ikan dan yang kecilnya. Lakin dzakara syaikhani jawaz akli saghiri ma'a ma fi jawfihi li'usri tanqiyati ma fihi. Akan tetapi telah menyebutkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dua syekh besar madhab Syafi'i, akan bolehnya memakan ikan yang kecil serta apa yang ada pada perutnya, li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulit membersihkan apa yang ada pada ikan yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Malam hari ini kajian Fathul Mu'in kita masih melanjutkan pembahasan tentang bangkai. Kemarin bangkai yang tidak najis manusia, bangkai ikan dan belalang, ditambah binatang buruan yang tidak bisa disembelih karena dia keburu mati, begitu udah tuh cepaparan yang lalu lah, dan bayi daripada kambing atau sapi yang mati dengan sembelihan ibunya. Nah, malam hari ini kajian kita akan membedah tentang hukum ulet yang ada di pete. Pete. Dua, kita akan membedah tentang ikan asin. Ikan asin itu cocoknya sama sayur asem. Dan ketiga, kita bedah tentang hukum namanya terasi. Tahu terasi enggak? Iya. Terasi. Ini nih yang akan kita bedah malam hari ini. Saudara, pete itu enak, bagus buat ginjal, buat kesehatan ginjal tuh pete. Cuman pete itu bau nggak? Bau. Bagaimana cara ngilangin bau pete ini? Satu, rumus yang didapat habis makan pete, makan jengkol, maka hilang bau petenya. Iya, cara ngilangin bau pete begitu. Itu pete di dalamnya ada ulat, lalu ulatnya mati. Nah, ini kan hubungan materi kita. Itu ulat mati itu namanya bangkai, tapi mati di dalam pete. Satu, biar saya singkat aja. Dua, jambu bol, jambu asir apa jambu bol, ya gitu dah. Ada ulatnya dalamnya, mati. Kita makan tuh uletnya, boleh apa kagak? Makan pete yang ada uletnya tuh begitu. Ini kan hukum supaya muslim tuh jangan asal mengerjakan tanpa ada dasar hukumnya. Karena muslim harus tunduk pada aturan agama. Nah, bagaimana hukum pete itu yang ada uletnya? Boleh nggak kita makan ulet yang ada di pete itu? Maka jawabannya ada dua. Kata kitab kita, wa yahillu aklu dudi makulin ma'ahu. Boleh saja seseorang makan pete yang di dalamnya ada uletnya mati, dimakan sama dia bareng dengan petenya, boleh. Bila bareng dengan petenya, itu catatannya ma'ahu. Kalimat ma'ahu dalam Fathul Mu'in ini namanya qaid daripada hukmiyatul hil, alasan bolehnya makan ulat yang ada di pete bila bareng dengan petenya. Tapi bila dipisah, alhamdulillah dapat semangkok. Apanya? Uletnya.
Nah, kita mau makan, ini mah hukumnya lah haram. Begitu. Kenapa ulet yang ada di pete boleh dimakan bersama bila bersama peteknya? Alasannya satu, usril ihtiraz, sulit kita jaga bagaimana buah pete kita biar nggak dimasuki ulet. Emang kita harus nongkrongin itu aja. Sementara Islam itu datang sebagai membawa kemudahan bagi umat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, taklah Allah menghendaki kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dalam surat Al-Hajj itu. Allah tak buat Islam ini menyulitkan Anda. Maka Islam itu agama yang mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahi. Inilah Islam. Karena itu di dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Bila seorang muslim mengalami sebuah kesulitan dalam satu perkara, maka agama memberikan jalan kemudahan dalam perkara itu, sehingga yang tadinya sulit mesti ada solusi. Ketika bangkai ulet itu adalah najis dan haram dimakan, bila ulet itu ada dalam petek dan di luar kendali kita, kan bukan kita yang naruh ulet, maka bila kita makan petek, kan ada orang yang geli sama ulet, jadi makan petek sama kulit kok rada gurih-gurih ya, itu ada uletnya itu. Begitu. Bagaimana tuh? Boleh, tidak mengapa. Kenapa? Masyaqqah, kesulitan untuk dipisahkan mana ulet mana ini enggak bisa. Yang ada dalam pete itu, ini pete nih udah diperiksa nih bagus nih, luar, di dalamnya kagak begitu, luarnya doang bagus begitu, bersih sepapan, tapi isinya dibuka ulet mulu. Tapi kalau udah dibelek nih pete ada uletnya, jangan dicemplungin, harus buang begitu, karena sudah bisa dipisah. Tapi kalau makannya ma'ahu, bersama peteknya, bersama jambuknya, tak mengapa ulet itu kemakan. Kenapa? Karena sulit untuk memisahkan. Tapi bila kemudian sudah bisa dipisahkan, udah dibekak, dipisah, maka hukumnya berubah. Sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu akan beredar bersama alasan ada atau tidak. Bila bersama boleh, maka bila dipisah hukumnya tidak boleh, haram tetap uletnya itu, tidak dimaafkan. Jadi maknanya dimaafkan, boleh saja orang ama agama dimaafkan ulet mati yang ada di pete, sehingga bila ada pete yang ada uletnya, kita makan pete yang ada uletnya boleh. Pertanyaannya, perlu dicuci enggak mulutnya, dibersihin gara-gara ada ulet? Wala yajibu ghuslu nahwil fami minhu, tidak wajib membersihkan
kita punya mulut dari bangkai ulet itu tidak mengapa, enggak berbahaya. Kenapa? Karena dimaaf. Disebut karena masyaqqah, kesulitan. Segala hal yang sulit, Islam selalu memberikan solusi. Bolehlah kita makan pete yang ada uletnya, uletnya kita makan bersama pete, hukumnya boleh. Tapi kalau sudah dipisah, hukumnya haram, tidak boleh, karena najis yang tidak dimaafkan. Begitu. 1, 2. Wa naqala fil jawahiri anil ashabi la yajuzu aklu samakin muliha walam yunza' ma fi jawfihi ay minal mustaqdarati. Begini saudara, dinukilkan di dalam kitab Al-Jawahir. Al-Jawahir ini yang mengarang namanya ulama besar Mesir. Makamnya tidak jauh dari makam Imam Syafi'i di Qarafah, Fustat, di Jabal Muqattam di Mesir. Imam Al-Qamuli, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Makki bin Yasin Al-Qurashi, keturunan daripada suku Quraisy tapi dari Bani Makhzum. Al-Qamuli, ulama besar yang wafat di bulan Rajab ini. Kita baca Fatihah, haul beliau sekarang Imam Al-Qamuli namanya. Kita baca Fatihah untuk ulama kita. Meninggal pada pertengahan Rajab tahun 727 Hijriah dalam usia 80 tahun. Kita baca Fatihah saja untuk Imam Al-Qamuli. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau dan Allah limpahkan kepada kita semuanya keberkahan beliau, ilmu-ilmu beliau, cahaya-cahaya beliau, juga keberkahannya kepada keluarga dan anak keturunan kita semuanya, sehingga menjadi hamba-hamba Allah muslim yang sholih. Amin. Al-Fatihah. Imam Al-Qamuli saudara mengarang kitab namanya Al-Jawahir. Jadi Jawahirul Bahri nama aslinya. Jadi Imam Syafi'i ini dalam madhab kita ini ada 4 kitab hukum induk Imam Syafi'i. Pertama namanya yang kedua namanya Al-Buwaiti, yang ketiga namanya Mukhtasar Muzanni. Ada satu lagi nih. Jadi Mukhtasar Muzanni, Al-Buwaiti, ada 4 nih. Allahumma shalli ala sayyidina. Dari 4 itu disingkat oleh Imam Haramain, guru Imam Ghazali, namanya Nihayatul Matlab, sekitar 23 jilid kitabnya. Nihayatul Matlab itu terlalu tebal, disingkat oleh Imam Ghazali, namanya Al-Basit.
Al-Basit ini 13 jilid, dari 22 cuman ngecil jadi 13. Disingkat lagi oleh Imam Ghazali namanya Al-Wasit. Nah, Al-Wasit ini disarahi oleh Imam Qomuli yang kita baca. Al-Wasit namanya Bahrul Muhit fi Syarhil Wasit Al-Qomuli. Beliau karang Wasit mau dikit 5 jilid doang, disarahi oleh Al-Qomuli menjadi Al-Bahrul Muhit Syarh Al-Wasit. Ibnu Rif'ah juga mensyarahi dengan nama Al-Matlabul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali. Imam Nawawi juga mensyarahi dengan nama At-Tanqihul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali. Cuman Al-Qomuli ini tebal, hampir lebih daripada 25 jilid, ngegede lagi. Dikecilin oleh beliau sendiri dengan nama Al-Jawahir. Ini materi kita, Jawahirul Bahri namanya. Jadi mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab Bahrul Muhit, intisarinya. Nah, di dalam kitab Al-Jawahir, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qomuli, tokoh besar Syafi'i, Najmuddin laqabnya, yang wafat tahun 727 Hijriah. Beliau menukilkan kalam ashab Imam Syafi'i bagaimana berbicara makan ikan asin. Ikan asin kan makan, ya Allah, hujan-hujan kayak begini, pedak dikasih pete. Yang tadi tuh pedak dipetein, ini kan pedak, ini kan asin. Ini bagaimana hukum ikan asin? Di dalamnya nggak dibuang tainya. Proses ikan asin tuh bagaimana? Sedang udah kelewat materi kita yang lalu, yang namanya tai itu, moyar tai binatang hukumnya najis. Nah, ini diasinkan, nyampur, darah udah kelewat. Ini ikan asin. Ya Allah, mana paling doyan saya makan ikan pedak lagi. Ini boleh apakah? La yajuzu aklu samakin, tidak boleh, yakni haram memakan ikan asin yang dalemannya kagak dibuang. Dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Udah berapa kali kita lagi begini dulu ya, ngomongin hukum ikan asin biar kita nggak repot, karena paling doyan mana? Hah? Iya, ikan asin ini saudara, kita ngomongin ikan dulu. Bila ikan itu disiangin gitu ya, bahasanya disiangin, disiangin, baik. Bila ikan itu disiangin waktu hidupnya, dimatiin, disiangin, dibuang, lalu dibikin ikan asin, itu disebut ikan gabus. Gabus kan sama sayur asem kan enak ya. Sayur asem juga keluar Pak Haji masak, dua-duanya baik. Itu di Betawi itu udah dididik, kalau mau makan ikan udah ikan gabus saja. Begitu maksudnya orang tua dulu. Sebab ikan gabus itu disiangi, dibuang kotoran, tainya dibuang, dibersihin, lalu dikasih garam, namanya dibikin ikan asin. Kalau begitu prosesnya,
ikan asin sepakat semua ulama hukumnya halal karena dibuang. Sebab dengan disiangin, dibelek-belek itu menghilangkan darah dan kotoran, yang mana tai dan darah ini najis. Dibuang baru diasinin. Itu ulama semua sepakat hukumnya halal makanannya. Itu ikan. Bagaimana kalau ikan hidup? Mana lele lagi ya kan? Dari ember pecel lele. Saya lebih suka pecel lele Lamongan. Banyaknya ngaji dia, dibelek dulu, buang kotorannya, diolah di rumah, bumbuin, tinggal goreng doang. Karena dia yakin laku nggak laku terserah Allah. Ada juga yang orang kurang yakin, lele hidupnya dibawa ke situ. Saya kurang mau, kenapa punya saya nggak dimakan? Dari mana? Wanda, nggak cocok. Ada kotoran. Ini bagaimana? Ada tainya, digoreng. Tuh minyaknya jadi najis apa kagak? Waduh, repot juga sama kita. Campur ayam lagi, ayam geprek. Wis gini aja. Di dalam kitab Fathul Jawad, Al-Imam Romli, Fathul Jawad Syarah Mandhumah Ibnul Imad fil Ma'fuat. Di sana Imam Al-Bandaneji bertanya kepada gurunya Al-Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, seorang tokoh besar madhab Syafi'i. Guru, bagaimana ada ikan main dicemplungin aja, langsung digoreng, mana dalemannya? Agak dibuang, timbang dicutik doang tuh, ditarik dikit aja. Toh. Kata Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, yahilu aklu, boleh gak? Nah itu tuh yang nolong tuh kiai, yang nolongin boleh gak? Sebagiannya kagak kasih. Ada ulama yang mengatakan boleh. Alhamdulillah, iya, buat jadi payung hukum gitu. Tapi dalam pandangan madhab Syafi'i ini, ikan asin itu bila dalemannya tidak dibuang, maka haram dimakan. Yang mana? Yang dalamnya. Adapun luarnya boleh luarnya. Kenapa? Karena bercampur bersamaan garam yang masuk ini, darahnya menyerap ke dalam daging, nempel. Tapi yang kulit luar, yang luarnya ini boleh. Tapi kalau semuanya haram dalam madhab kita Syafi'i, haram bila dalemannya enggak dibuang. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau jelaskan proses pembuatan ikan asin ini ada dua. Kita nggak usah diomongin yang disiangin, itu mah udah sepakat. Yang kagak disiangin nih, ikan tembang lah, ikan apa, ikan pirik apanya. Proses pembuatan ikan asin itu apa ditaruh bikin ikan asinnya di blong, apa di tanah, begitu. Tanah tuh dilobangin, ikannya masukin di tanah. Pembuatannya baru campur garam. Kalau pembuatannya di tanah, darahnya keluar masuk ke tanah, maka ini mah halal. Kalau buatnya begitu. Tapi kalau di blong yang nggak nyerap, yang halal bagian luar.
Itu yang lainnya haram. Itu makna la yajuzu aklu samakin muliha walam yunsa. Tidak boleh memakan ikan yang diasini seluruhnya, enggak. Yang enggak boleh itu yang dalamnya. Yang luarnya boleh. Bila isi perutnya kagak dibuang. Isi perutnya enggak dibuang. Kenapa? Ketika diasinin itu antara ikan dengan ikan, darahnya mengalir kepada sebagiannya. Yang ketika ikan ini diasinin sebelum itu dicuci, yang luar ini menjadi makan. Begitu. Kenapa menjadi haram? Karena bercampurnya darah ajnabi pada ikan itu. Ini di dalam qaul mu'tamad madhab kita Imam Syafi'i haram. Begitu juga yang mu'tamad dalam madhab Malik, seperti pada Hasyiah Ad-Dasuqi ada Dardir, dan satu pendapat dalam madhab Hambali. Tapi saudara, karena ikan asin ini udah menjadi hobi kita, enak banget, apalagi dicampur pete. Bagaimana? Ada pendapat dari madhab Imam Malik, di madhab Syafi'i juga ada pendapat dari Imam Istukhri dan Imam Ruyani. Ini madhab Syafi'i. Tokoh-tokoh madhab Syafi'i, Imam Istukhri, Imam Ruyani mengata enggak apa-apa, boleh. Tuh ada kiainya, Fathul Muin enggak kasih. Dalam madhab Malik, seperti di dalam kitab Bughiyatus Salik, Bulghatis Salik ila Aqrabil Masalik, karya Imam As-Sawi mensyarahi daripada Imam Ahmad Ad-Dardir, fikih madhab Maliki itu ada kitab namanya Aqrabul Masalik fi fiqhil Imam Malik. Kata Imam Ahmad Ad-Dardir, beliau bilang, kalau saya dalam memegang agama ini untuk jumpa dengan Allah kelak, tetap ikan asin, biar di dalamnya tidak dibuang, hukumnya boleh dimakan. Ini namanya kelonggaran madhab. Di madhab Syafi'inya Imam Istukhri dan Imam Ruyani, di madhab Malik Imam Ahmad Ad-Dardir. Adapun dalam madhab Imam Abu Hanifah itu murni halal, mau dibuang mau kagak, sepakat seluruh ulama dalam madhab Imam Abu Hanifah. Kanzud Daqaiq kitabnya itu, fiqih Hanafi. Tidak apa-apa, ini namanya ulama. Khilaf ulama itu rahmat bagi kita. Kata Nabi sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Hujjahnya, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat ulama umatku itu merupakan kasih sayang besar dari Allah. Jadi bagi saudara yang doyan ikan asin, yang kurang teliti cara bagaimana pembuatannya, begitu ya ikut aja Imam Ruyani, ikut Imam Istukhri dalam madhab Syafi'i, ikut Imam Ad-Dardir, ikut Imam Ibnul Arabi di dalam madhab Malik, ikut Imam Abu Hanifah, itu boleh.
Kenapa menjadi berselisih ulama? Berbicara darah ikan ini najis apa suci? Itu aja. Ini yang menyebabkan perselisihan pendapat. Tapi banyak ulama-ulama Syafi'i nggak apa-apa, boleh. Bagi kita yang doyan ikan asin, ndak teliti, maka kalau kita demennya gabus saja dah masih asam, itu udah nyata bersih. Di Betawi itu apik orang tua dulu, enak. Kalau yang lain kurang. Ini mah apik, sepakat, enggak diributin orang. Tapi masih ada ulama. Saudara ikut Abu Hanifah boleh, saudara ikut Imam Dardir daripada ulama madhab Malik boleh, atau masih ikut ulama madhab Syafi'i, Imam Ruyani, Imam Istukhri, gak apa-apa. Imam Abu Ishaq al-Isfiraini, Imam Bandaneji, gak apa-apa, boleh, boleh. Bahkan Imam Romli sendiri kasih. Kalau Fathul Muin ini kan mengikuti Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu tak kasih dalam Tuhfatul Muhtaj dan kitab-kitab yang lain. Tapi jadi ikan asin ini bukan baru, udah dari dulu udah diributin sama ulama. Bukan, ini kan kerjaan orang Muara Angke ini. Bukan, emang udah dari dulu. Itu menerusin aja. Orang dari tahun 700 ribut ulama. Berbicara ikan asin lagi kan sekarang 1400. Gitu kan udah separuh. 700 tahun lebih udah ribut ulama itu terkait hukum ikan asin. Tidak apa-apa. Yang penting kita ikut ulama, tidak ngarang-ngarang sendiri. Perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Anggap aja sepatu Nike, nomornya doang beda. Yang doyan ikan tapi gurih, kalau ada tainya itu loh, gurih banget. Ini anggap aja sepatu Nike nomor 40, tapi saya nggak doyan kalau ada tainya mah. Ini namanya sepatu nomor 30. Udah, yang penting sama-sama Islam, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, kitab sucinya Quran, udah sama ikut ulama, ndak usah ribut. Tapi di Fathul Muin, iya Fathul Muin tak kasih. Tapi ulama naik, Imam Ramli dan seterusnya itu boleh saja. Bahkan di dalam Imam Abu Hanifah punya pendapat ikan itu enggak ada darah yang mengalirnya, enggak ada. Sebab waktu dijemur bukan merah jadi putih. Ikan itu menunjukkan darah mengalirnya tidak ada. Dalam madzhab Hanifah nggak makan. Begitu juga lele yang main betot doang, bersih juga kagak, mana gelap lagi ngebersihinnya kan nggak terang banget itu di bawah itunya itu, ya kan, dekat ember itu. Begitu, aduh, saya nggak ada begitu. Iya, kalau doyan ada Imam Istukhri udah gitu. Tapi kita jangan main makan. Ini ulamanya boleh enggak? Begitulah Islam. Supaya kita itu tidak terjebak pada barang yang boleh atau tidak boleh. Kenapa Mafatul enggak kasih? Karena najis bercampur kotoran tai itu berjadi satu di dagingnya nyerep, maka Fathul Muin menyorot najis. Tapi kata ulama lainnya enggak. Terserah saudara mau ikut siapa. Lakin dzak wa zahiruhu la farqa baina kabirihi wa shaghirihi. Secara letterlek dari apa yang ada di dalam kitab Al-Jawahir ini tidak dijelaskan itu yang enggak boleh dimakan ikan gede apa ikan kecil. Kalau menurut Imam Qomuli mah mau ikannya gede kek, mau ikannya kecil kek, kayak teri ada tainya, tetap aja haram. Karena pokoknya enggak boleh makan ikan asin yang tainya
kagak dibuang. Mau ikannya gede, mau ikannya kecil. Nah, lakin dzakara syekhani, tapi hal yang perlu dicatat saudara, meski nggak dijelasin di dalam kitab Al-Jawahir itu ikan gede atau ikan kecil, Syekhani yakni Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ibnu Ziyad Al-Yamani, Imam Ramli Al-Misri mengatakan boleh memakan ikan asin kecil yang dalemannya tainya nggak dibuang karena sulit ngebuangnya. Kalau ikan teri kudu dipotong, kagak ada. Ikan kecil boleh, cuman masalahnya kecil gede nih ukurannya apa? Ini dulu. Sebab kita harus tahu ukuran kecil apa gede. Jadi kecil itu bila gedenya 2 jari. Bila gedenya 2 jari masih kecil. Kayaknya ikan pedak segini juga kayaknya nih. Wah ya, kalau kita masih kecil. Kalau 3 jari gede. Jadi kecil ini kalau ukuran gedenya 2 jari. Jadi as-shaghir idza kana qadara usbu'ain. Kecil itu bila ukurannya 2 jari. Di bawah 2 jari apalagi, maka ikan teri boleh. Kan dikasih kacang kan enak ikan teri ya. Ah, ya kayak begitu dah tuh. Mantap lagi. Enggak apa-apa. Tapi kalau Imam Romli walaupun gede enggak apa-apa. Jadi ikan pedak yang dipetein tuh kalau ragu kecil apa gede ini ya, saya ikut kecil aja dah. Iya enggak begitu. Ente ukur aja menjadi ente. Jangan jadi anak, jangan. Itu menjadi anaknya anak-anak. Boy. Jadi kecil, oh ya, boleh. Tapi kalau gede mau ikut Imam Romli saja. Imam Romli mengata, ulama besar Mesir, boleh walaupun ikannya udah gede, enggak apa-apa. Ya kalau saya kurang begitu mau ikan pedak karena kayaknya gede kalau kata saya begitu. Tapi kalau saudara doyan, tadi dah Imam Romli, Istukhri, Royani, Imam Dardir, Imam Ibnul Arabi, apalagi mazhab Abu Hanifah, seluruhnya sepakat. Kalau mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa ikan asin itu boleh dimakan, digoreng dan minyaknya tidak najis. Saya mau cabut satu masalah yang tersirat. Bagaimana kalau terasi? Terasi itu apa? Ikan ditumbuk. Ikan. Hah? Apa namanya? Belum tentu. Ini ikan terasi ini dibuat dari mana? Ikan. Ikannya gede apa kecil? Tergantung. Ada terasi udang berarti kan kecil, maka disebut rebon. Airnya namanya Cirebon namanya. Begitu. Kan begitu. Itu begitu. Itu kalau ikannya kecil halal terasi. Kalau ikannya gede mana kagak dibuang lagi dalamannya. Itu kayak tadi lagi hukumnya. Kalau mengikut mazhab Syafi'i haram. Mana nyampur di sambal lagi gurih banget. Ini apa otak babel ini makan begituan ya? Nah itu dikira-kira aja dah. Begitu. Gitu. Ini yang harus dipikirin.
ikut Imam Abu Hanifah aja kalau ragu gede apa kecil nih, atau Imam Istukhri, atau Imam Ruyani, atau Imam Romli, udah nggak apa. Terasi itu sama dari kan. Kalau madzhab Abu Hanifah udah halal, dan ini menjadi sebuah musibah kalau kita ngikuti Fathul Muin. Masa kalau sambal nggak dikasih terasi bagaimana itu? Gitulah kan nggak enak ya. Mana sayur asem pedak lagi. Wis, kalau saudara doyan itu ikut ulama-ulama yang boleh. Fathul Muin tak kasih. Walaupun saya mengajar Fathul Muin, bukan kami bantah ini Fathul Muin, tapi memberikan solusi. Kalau saya harus patenkan ikut Fathul Muin aja, kasihan saudara, udah makan pedak berapa itu? Kudu tobat lagi. Ya? Waduh, belum lagi terasi. Udang apa terasi ikan? Ini ikan apa? Kan repot. Mana tahu saya ya. Jadi ribet. Ada ulamanya yang mengata boleh. Silahkan saja. Wis, perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Dalam kaidah fikih Syafi'i, al-amru idza daqat tasa'. Persoalan itu bila sempit menjadi luas, maka kita kesulitan ikut ulama yang mengata boleh. Makan terasi biar 5 kilo enggak apa-apa. Iya, silahkan. Kalau terasi udang sepakat ulama boleh, nah kecil, rebon yang kecil-kecil tuh, begitu, ebi, begitu. Tapi kalau yang gede ikut, masih ada juga ulama Syafi'inya Imam Romli. Kalau ada kiai kata Fathul Muin nggak kasih, iya, saya bagian ini nggak ikut Fathul Muin sebab doyan pedak dicampur petek masalahnya, nggak ikut. Begitu aja kalau saudara kayak begitu. Tapi wal amru fasah, urusan itu mudah dan luas, terserah kita lah. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam.